Shalom, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 19 April 2021. Saya berharap semua yang mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini boleh berada dalam keadaan sehat dan selamat. Dan saat ini mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, untuk nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, dan menerangi setiap langkah dan jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-8 yang mengatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, Filipus memberitakan Injil ke daerah Samaria. Ia melakukan pelayanan pemberitaan Injil dan juga melakukan mujizat-mujizat. Ia menyembuhkan banyak orang sakit dan juga dia mengusir orang-orang yang kerasukan roh jahat. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Filipus di daerah Samaria. Ia mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan roh jahat. Yang kedua, ia menyembuhkan orang-orang sakit, yaitu orang-orang yang lumpuh dan timpang. Dan ia melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Pelayanan terus meluas. Berbagai penghambatan dan penganiayaan tidak menghambat pemberitaan Injil. Dan kita melihat dari hasil pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus, dikatakan bahwa orang-orang Samaria mengalami sukacita. Dan mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Mereka menerima Yesus Kristus dan mereka mengalami sukacita dalam kehidupan mereka. Karena mereka mendengar berita tentang keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini? Ibu, bapak, dan saudara, kuasa Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan semua orang. Dengan kuat kuasanya, Ia menghapus akan dosa kita dan memberikan kita keselamatan. Dan itu dilakukan
melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam kematiannya, ia telah menghapus dosa-dosa manusia. Kita disucikan dari dosa dan dalam kebangkitannya kita menerima kehidupan kekal. Dan karena itu kita yakin bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan karena itu mari kita terus beritakan keselamatan itu kepada banyak orang. Kita boleh memberitakan Injil di tengah kehidupan masyarakat, khususnya saat ini ketika masyarakat Indonesia masih mengalami wabah COVID-19. Tentu kita tidak memberitakan Injil dalam arti kita berkhotbah di depan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi pelayanan memberitakan Injil bisa kita lakukan dengan cara kita boleh mendukung dalam doa orang-orang yang mungkin sedang berada di dalam ruang-ruang isolasi karena mereka terpapar COVID-19. Kita boleh mendoakan mereka walaupun mereka tidak seiman dengan mereka. Kita boleh mendukung mereka, memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk mereka tidak menyerah. Kita boleh berkomunikasi dengan mereka, menghibur, menguatkan mereka. Dan dengan cara itu, secara tidak langsung kita sudah memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus. Ketika orang-orang yang kita hibur, kita kuatkan, mereka mengalami sukacita, mereka mendapatkan semangat. Di situ secara tidak langsung kita sudah memberitakan kabar sukacita itu. Kita tidak perlu memaksa orang yang kita hibur, kita kuatkan, yang tidak seiman itu untuk menerima Yesus. Pelayanan pemberitaan Injil bukan untuk kristenisasi, tapi bagaimana pelayanan melalui pelayanan pemberitaan Injil yang kita lakukan dengan pelayanan kasih, menguatkan, menghiburkan mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang menderita, kita topang. Dengan pelayanan-pelayanan seperti itu, orang lain akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus anugerahkan. Walaupun mungkin mereka tidak menyadari bahwa sukacita dan damai sejahtera itu adalah sukacita dan damai sejahtera dari Yesus, tapi setidaknya mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera melalui pelayanan penghiburan, penguatan yang kita lakukan bagi orang-orang yang menderita dan mengalami sakit. Mari terus nyatakan keselamatan itu, beritakan keselamatan di dalam Yesus, dan biarlah kiranya kita juga senantiasa memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh seperti Filipus terus memberitakan Injil Kristus, karena kami sudah menerima keselamatan, dan biarlah kami boleh memberitakan keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan di tengah kehidupan masyarakat. Kami boleh menghibur mereka yang berduka cita, menguatkan mereka yang lemah, mendoakan, menopang, dan juga memberi semangat bagi mereka yang sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak seiman dengan kami, tapi biarlah kami juga terus menopang mereka, mendoakan mereka, memotivasi mereka. Pakai kami Tuhan untuk boleh memberitakan kabar sukacita
menghadirkan keselamatan Tuhan Yesus di tengah kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan sertai kami dalam sepanjang hidup kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kekuatan iman. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.